binasa atau yang lain sebagainya. Qul law kana ma'ahu alihah kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Katakan wahai Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy. Artinya selama ini yang kalian sekutukan itu ya ciptaannya Allah juga. Mereka yang kamu anggap Tuhan itu mencari Tuhan juga. Siapa? Mencari Allah, pemilik arsy yang agung. Subhanahu, maha suci engkau ya Allah wa ta'ala, dan maha tinggi Allah itu amma yaquluna uluwan kabira, dari apa yang mereka lakukan, dan sangat luhur serta sangat agung Allah subhanahu wa ta'ala. Tusabbihu lahu samawatu as-sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbihlah kepada Allah langit yang 7 dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidak ada sesuatu pun yang tidak ada sesuatu pun di atas muka bumi ini melainkan semuanya yusabbih, bertasbih, wa bihamdih, dan kemudian mereka memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kita enggak ngerti cara mereka bertasbih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dijelaskan oleh para ulama cara burung bertasbih, diantaranya kicau-kicau mereka. Cara pepohonan bertasbih, diantaranya dengan gugurnya daun-daun mereka, tumbuh kuatnya akar, batang, lalu menjulang tingginya dia, bertambah cabang-cabangnya, lalu berbunga, berbuah. Itu cara pohon-pohon bertasbih. Bagaimana cara batu bertasbih? Dalam diamnya batu itu dia bertasbih. Bagaimana cara bertasbihnya gunung-gunung? Gunung-gunung sebelum meletusnya bertasbih sama Allah. Ikan-ikan di kedalaman lautan bertasbih semuanya pada Allah. Air dan semua benda hidup ataukah mati, yusabbihu bihamdihi, selalu bertasbih mensucikan Allah dan memuji Allah azza wajalla. Jadi nggak ada yang nggak bertasbih. Kita aja jamaah, manusia yang kadang ingat, kadang lupa. Lebih sering ingatnya apa lebih sering lupanya? Lebih sering lupanya. Kita zikir istighfar dalam satu hari berapa? Kadang-kadang 100, kadang-kadang enggak sama sekali. Kadang-kadang 100, kadang-kadang enggak sama sekali. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Lebih sering enggaknya daripada ingatnya. Makanya Allah beritahu bahwa seluruh penduduk di atas muka bumi ini mensucikan Allah, memuji Allah, tapi kita nggak tahu cara mereka bertasbih. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah maha penyantun lagi maha pengampun. Ayat 45, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Ayat 45, dan apabila engkau membaca Al-Quran, kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kehidupan akhirat satu dinding yang tidak terlihat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Malik bin Dinar pernah bilang, kalau negeri akhirat itu seperti tanah yang abadi dan dunia itu ibarat emas tapi yang sementara, harusnya manusia itu milih tanah yang abadi daripada menggenggam emas yang sementara. Harusnya manusia gitu. Tapi ternyata hadirin, akhirat itu emas yang abadi, sedangkan dunia itu tanah yang sementara. Sudah sangat patut dan selayaknya seseorang itu lebih utama mengejarnya. Kalau jamaah melihat lagi dalam ayat ini, dijadikan hijab antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman, ada hijab. Apa sih tujuan hijabnya? Dan siapa yang bisa melihat mastur, penutup penghalang itu? Yang bisa melihat tuh kacamatanya orang beriman. Orang-orang yang gak beriman gak pernah tahu betapa indahnya bangun di waktu subuh. Karena yang bisa ngerasain
Mereka yang punya yakin sama Allah. Orang beriman tahu rasanya nikmatnya bangun sholat tahajud. Kenapa? Karena mereka beriman sama Allah. Yang tidak beriman, kadang-kadang pikiran, ngapain sih bangun-bangun? Gak jelas. Mau ngapain sih? Enak jelas-jelas pagi itu tidur. Ngapain harus bangun? Orang beriman yang bisa melihat powerfulnya sedekah, terutama di waktu subuh. Melihat QRIS, lalu dia melihat ditempel QRIS-nya sedekah. Yang tahu sensasi yang luar biasa saat memberi, itu orang beriman. Orang yang tidak beriman, hijabam masturo, ada penghijab, penghalang. Dia nggak bisa ngerasakan sensasi keindahan sedekah. Nggak bisa merasakan sensasinya sholat, nggak bisa merasakan sensasinya baca Quran. Itu apaan sih? Kok tulisan kok merungkel kayak gitu? Bahasa Arab jemaah, kadang-kadang kayak gitu. Yang bisa merasakan sensasinya baca waja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahu. Yang bisa ngerasain enaknya sensasinya mereka yang dihujamkan dalam hatinya iman sama Allah. Yang tidak, fala, maka tidak. Nggak ada rasa nikmat dalam ibadah. Bahkan dia cenderung hambar. Jamaah yang bisa merasakan kenikmatan itu karena faktor punya iman, nikmat ibadah, dan ngerasa feeling guilty kalau ngelihat maksiat juga iman. Siapa yang bisa ketika mencicipi kopi satu seruput, wah, ini kopi khas dari kota ini, di negara ini, pasti sekeliling kebun kopinya ada pohon-pohon nangka. Kenapa? Karena rasa kopinya tuh ada percikan-percikan rasa nangkanya. Siapa yang bisa sedetil itu menjelaskan tentang kopi adalah mereka yang mencintai kopinya. Orang kalau mencintai Allahnya, nikmat jemaah. Ngaji nikmat, baca Quran nikmat, sholat nikmat, bangun subuh nikmat, bersedekah nikmat, kerasa nikmatnya karena punya iman. Tapi kalau tidak, hijabam mastura, dikasih hijab, dikasih pembatas. Yang pertama, faktor karena belum beriman. Faktor yang kedua, ini yang bahaya nih, yang bisa membuat hati kita terhijab, itu faktor yang kedua. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah, salah satu yang membuat hati kita terhijab itu karena makanu yaksibun, tertutup karena dosa-dosa yang kita perbuat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita terhalang dari kebaikan tuh faktornya yang pertama ya karena nggak beriman aja, nggak ada taste gitu. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau jamaah nggak suka berenang, kira-kira jamaah bisa nggak punya feeling untuk tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke tempat renang? Tentu enggak, karena jamaah nggak suka kan. Jamaah nggak suka makan nasi padang. Apakah ada kepikiran buat jamaah makan nasi padang? Tidak, pasti cari restoran-restoran yang lain. Biasanya kan gitu. Orang yang belum beriman, terhijab dia, membuat dia terhalang dari berbuat amal saleh yang Allah cintai. Orang beriman mencintai amal solehnya sendiri, makanya dibuat senang sama Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan banyak varian amal saleh.
Yang kedua, orang terhalang dari berbuat baik itu dibuat nggak suka sama kebaikan, sama seperti tadi ibaratnya seseorang nggak suka sama satu makanan tertentu sehingga dia nggak menyentuhnya. Kalau dalam beramal soleh itu karena dosa yang terus dilakukan, sehingga kata Nabi SAW, sesiapa yang berbuat keliru, berbuat dosa, nukitat fihi nuktatus sauda, kami titikkan satu tinta hitam ke dalam hatinya yang sebelumnya bersih. Dia berbuat keliru lagi, 2 tinta hitam. Buat keliru lagi 1000 kali, 1000 tinta hitam. Sehingga hati yang tadinya bersih, putih, jernih, diberi nuktah tinta hitam. Nuktatu fihi nuktatun sauda. Tinta hitam, tinta hitam, tinta hitam. Lama-lama hatinya menghitam, menggelap, nggak ada cahaya. Akhirnya dia rusak sensornya. Makanya senang jemaah. Jadi kalau kita masih hidup sensornya mah seneng. Ninggalin sholat masih ada perasaan astagfirullahaladzim, saya kan ninggalin sholat ya, astagfirullah ya Allah, maafin saya ya Allah. Seneng hadirin. Ninggalin sholat masih ada getaran di hati, harusnya seneng karena hati kita insya Allah masih hidup sinyalnya. Nggak baca Quran dalam satu hari terus hati kita gelisah, duh hari ini tuh gak bisa baca Quran, ya Allah, apa iya saya sibuk banget ya? Masa iya saya sibuk itu? Saya sama Rasulullah kan sibukan Rasulullah SAW ketimbang saya. Rasul aja SAW masih menyempatkan waktu, meluangkan waktu baca Al-Quran. Masa saya enggak? Emang saya sibuk itu apa? Dia masih punya perasaan gitu aja udah bagus ya diri. Lama gak ke majelis ilmu, terus muncul perasaan, duh udah setahun nih gak duduk di majelis ilmu, pengen duduk di majelis ilmu. Punya perasaan begitu aja, wah itu udah tanda iman tuh hadirin. Kita belum sampai ke Baitullah, tapi kita rindu rasanya sama Baitullah. Ya Allah, seneng lihat orang wukuf di Arafah. Kok bisa ya orang bolak-balik haji, bolak-balik umroh. Pengen kayak beliau. Ya Allah, kabar baiknya, walaupun kita belum haji, walaupun kita belum umroh, itu tanda hati kita hidup dan hati kita penuh dengan iman. Punya keinginan aja gitu. Karena kan ada loh jemaah orang yang bablas nggak dikasih keinginan itu hadirin. Ada orang tuh nggak dikasih keinginan. Jenengan kan udah kaya mas, mobilnya udah nggak kira-kira, rumah juga di mana-mana, aset sudah bertumpuk-tumpuk, itu sertifikat rumah. Jangan nggak kepikiran buat pergi haji? Ntar aja ngapain sih? Mending buat ini, mending buat itu, mending buat itu. Ada jemaah orang tuh yang ditutup persis seperti ayat ini. Hijabam mastura, kayak ditutup gitu, bener-bener ditutup. Ya ditutup aja. Gak dibuat hatinya tuh suka untuk baca Quran, gak dibuat hatinya tuh suka untuk dengar ceramah kebaikan. Ditutup aja, emang ditutup. Bahaya kalau itu adalah kita yang ditutup hatinya. Salah satu ciri-ciri hati yang mohon maaf mati 3. Ciri yang pertama, semakin jauh dan kian jauh dari Allah. Itu ciri yang paling pertama. Pokoknya ciri-ciri hati kita udah mulai mati ini, menjauh aja dari Allah. 2, malas beribadah dan beramal salih. Nih hadirin, ini ciri-ciri kalau udah OTW mati, males banget. Malas sholat, malas subuhan, malas kajian, malas baca Quran, malas sedekah, malas bantu orang, malas senyum. Senyum itu termasuk tanda hatinya hidup loh hadirin. Senyum atau tidak senyum itu kan pilihan kita ya hadirin. Senyum kan ibadah. Kata Nabi, ibadah yang salah satu, tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Salah satu sedekah yang termasuk juga ibadah tentunya adalah senyummu pada saudaramu, itu terhitung sedekah. Jadi kita senyum ibadah, kita bantu orang ibadah. Lah kalau hati kita udah nggak dibuat senang sama ibadah, bermalas-malas ria, malah memanjakan, merebah, hanya semata merebah tanpa ada alasan emang untuk istirahat atau gimana, karena memang malas saja, OTW itu, takut-takut hatinya mati nanti. Terus yang ketiga, ini kalau udah akut.
Kalau udah akut nih, super akut, hati ciri yang ketiga, ciri hati yang mati yang ketiga yang super akut adalah dia sudah tidak peduli lagi sama yang haram. Mohon maaf, dalam tanda petik, masa bodoh. Itu kan haram. Alah, apaan sih? Udah, fix. Mati hatinya tuh. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita masih ada rambu-rambunya, warningnya, alhamdulillah. Jadi, tapi kalau rambu-rambu itu diterabas, mas maaf ini haram ya, apaan sih, udah nggak usah, haram. Kalau sampai begitu, nauzubillahi min dzalik, habis cuma mati hati ini. Itu 3 ciri hati yang mati. Waja'alna ala qulubihim akinnah, dan Allah jadikan pada hati mereka penutup, ayyafqahu, sehingga mereka nggak bisa faham. Akinnah, ditutup hatinya. Gara-garanya 3 tadi, makin jauh dari Allah. Yang nomor 2 apa? Malas beribadah. Step berikutnya yang ketiga apa? Tidak peduli tentang dosa dan haram. Ini haram ya? Enggak, apaan sih? Ini loh jemaah, Allah subhanahu wa ta'ala, waja'alna ala qulubihim akinnah, dan Allah jadikan dalam hatinya akinnah, penutup, ditutup, ayyafqahu, sehingga mereka nggak bisa faham. Hadirin, kalau udah sampai hati tertutup kan bahaya jemaah. Mari buka hati kita untuk terima kebenaran, walau kadang memang kenyataannya pahit. Mungkin datang dari anak kita, mama kok begini, lalu kita tersadarkan. Atau tegurannya anak kita, ayah, ayo beramal soleh ini. Lalu kita, bener anak saya, ya Allah, bener. Manusia itu banyak cara Allah ingatkan kepada manusia, banyak caranya. Salah satunya orang terdekat, bisa anak, sahabat, bisa postingan yang lewat. Saya itu nggak niat apa-apa Ustadz, tapi begitu muncul, lah, kok ada ini, apa ini? Video terus kemudian didengarkan gitu. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Yang penting tadi ya jemaah, jangan sampai akinnah, tertutup hati kita. Ayyafqahuhu, dari memahami. Jadi kalau udah tertutup hatinya tuh gak bisa faham. Gimana mau faham? Hatinya tertutup. Gimana mau lembut? Kadang dianya yang menutup dirinya sendiri untuk beramal. Nasihat gak masuk. Konsumsi kontennya bukan pernah sedikit pun konten-konten yang mendekatkan kepada Allah. Akhirnya terlenakan, terlalaikan. Kan hidup ini untuk ibadah. Hidup ini kan perjalanan pulang menuju Allah. Hidup ini kan untuk ibadah. Hidup ini kan hanya untuk diserahkan kepada Allah. Al-Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin, tidak pula kami ciptakan manusia, kecuali mereka tugas pokoknya untuk beribadah. Al-An'am 162. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Kan hidup ini perjalanan pulang menuju Allah, untuk Allah, dikembalikan kepada Allah, dan kita bersiap untuk persiapan perjumpaan terbaik dengan Allah. Kita ini mau belok kemana-mana nih, ujung-ujungnya fa'aina tadzhabun, kalian mau kemana toh? Ya ke Allah kita jemaah, OTW Allah, OTW menuju Allah. Kalau kita nggak buka hati kita untuk belajar menata hati, belajar melembutkan hati, belajar mempersiapkan persiapan bekal terbaik,
Kita tutup hati kita. Ayafqahuhu, gimana mau faham? Kita faham sama teman kita aja prosesnya panjang. Mohon maaf, bisa nggak kita memahami orang dalam sekali bertemu? Bisa? Nggak bisa. Pertama kali ketemu, first impression, ternyata orangnya periang, menyenangkan. Ntar kita ketemu yang kedua, ketemu yang ketiga, ngobrol lagi lebih dalam. Oh, ternyata orangnya suka explore kesana kesemari. Oh, ternyata orang ini nggak suka kalau disinggung masalah keturunan karena sudah lama menikah belum dikaruni. Oh, ternyata orang ini nggak suka disinggung masalah jodoh misalkan karena mungkin belum menikah. Itu kan setelah sekian lama perjumpaan, nggak bisa dalam sekali waktu. Hati hidup butuh exercise-nya, butuh warming up-nya. Menghidupkan hati kan nggak sekali waktu, hidup. Proses. Kalau sebelumnya gelas kita berisi kopi hitam, untuk dia kita putihkan, itu kan nggak sekali jor keran, jor langsung tiba-tiba dia memutih, kan enggak. Berproses dulu kan, digerojok, pertama hitam, pekat, mencoklat, agak keabuan, memudar, agak keruh, lumayan keruhnya memudar, agak bening, jernih. Berproses hadirin. Sekarang hati, kalau nggak mau hatinya akinah, ditutup, karena ada penutup yang menutup hatinya disebabkan yang mereka kerjakan, termasuk disebabkan karena amal-amal perbuatan kita, ya dilatih, ditajamkan hati itu dengan belajar. Sebagaimana tajamnya pisau karena diasah pisau jemaah biar tajam. Hati ditajamkan dengan belajar, menuntut ilmu, duduk di masjid, sholat 5 waktu, bersedekah, mengunjungi orang yang sakit, mendoakan orang lain yang sedang tertimpa musibah. Hatinya itu dilembutkan, dilatih. Biar nggak ketutup, itu dilatih, diasah. Memang diasah, hati kita ini diasah jemaah. Ya Allah, berat jemaah. Lama, kata Imam Syafi'i rahimahullah, tulus zaman. Kalian tuh jangan anggap langsung dapat ilmu, enggak. Langsung hidup hatinya, enggak. Tulus zaman, panjang perjalanannya, melintasi zaman. Tulus zaman, kata Imam Syafi'i. Perjalanan itu panjang, prosesnya itu enggak sebentar. Proses melembutkan, menajamkan dan menghidupkan hati itu proses seumur hidup. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Proses menajamkan hati, proses perjalanan seumur hidup. Kata Imam Syafi'i, tulus zaman, melintasi zaman yang panjang. Hati kita hidupkan hadirin. Menghidupkan hati gimana caranya? Duduk di majelis ilmu yang pertama, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang kedua, hadir ke masjid. Yang ketiga, wajalisus salihin, duduklah bersama orang-orang yang salih. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang kelima, memberi, berderma, berbagi. Yang keenam, doakan orang lain. Yang ketujuh, sering-sering mengingat kematian, hati ini akan lembut. Yang kedelapan, ingat selalu bahwa semua yang kita punya hanyalah titipan, maka tidak ada tempat buat congkak, melainkan hati ini nanti merendah. Saya dititipi Mas Dahlah, Ustadz, saya titip handphone saya ya Us. Mas Dahlah nitipin handphone ke saya. Lalu ada orang muji handphone saya, wih Ustadz, handphonenya bagus ya. Lah ini handphonenya siapa? Mas Dahlah. Lah apa iya saya sombong dengan handphone yang bukan miliknya saya? Ya jelas. Handphone siapa dulu nih? Handphone. Apa kita mau bilang ini handphone saya? Kan enggak. Ini kan handphonenya beliau Mas Dahlah. Orang muji saya dengan barang yang Mas Dahlah sedang titipkan ke saya. Lalu saya sombong dengan barang titipan ini. Kan aneh hadirin.
Kita sekarang lagi sombong sama pangkat, sama jabatan, sama jawatan, sama kendaraan, sama handphone, sama harta. Sedangkan itu semua lagi dititipkan aja sama Allah ke kita. Kan aneh. Yang berhak sombong tuh cuma Allah, kita mah enggak berhak sombong. Yang berhak sombong, kata Nabi SAW, al-kibriya'u izari. Allah berfirman, sombong itu milikku. Barang siapa yang mengenakannya di dunia, tidak akan pernah dia mengenakannya di akhirat. Kalau kamu udah sombong di dunia, nggak akan pernah kamu mencicipi indahnya wangi syurganya Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang terdapat dalam hatinya misqala dzarratin min kibr, la yadkhulul jannah. Atau kama qala, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga siapa yang di dalam hatinya misqala dzarratin min kibr, ada terdapat kesombongan walaupun cuma sebiji sawi. Ya Allah, biji sawi itu kecil sekali hadirin. Ayo hidupkan kembali hati kita, asah hati kita, tajamkan hati kita. Yang berbicara pun juga sedang dalam proses berusaha lembutin hatinya, belajar lebih baik. Kita ini kan subuh-subuh gini kan lagi sama-sama belajar hadirin. Lembutnya hati menandakan hati itu hidup. Wa fi adhanihim waqara, dan kalau mereka terus bermaksiat, Allah jadikan di telinga mereka sumbatan, tersumbat. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Bukan keluar kuping kiri ya. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri kan bagus. Berarti masuk. Ini masuk kuping kanan, langsung keluar lagi kuping kanan. Gak masuk hadirin. Telinganya ada sumbatan. Dinasehati, apaan sih? Urus dirimu sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Dulu Nabi SAW pernah bilang, kalian mau tahu nggak kalimat yang paling dibenci Allah dalam hadis Al-Baihaqi? Nabi bilang, kalian mau tahu nggak kalimat yang paling dibenci sama Allah itu apa? Mau ya Rasulullah, kata para sahabat. Terus Nabi melanjutkan statement beliau, kalimat yang paling Allah benci adalah kalimat yang ketika seseorang menasihati saudaranya, ittaqillah, bertakwa kita kepada Allah, lalu dia menjawab, urus saja dirimu sendiri. Urus saja dirimu sendiri. Itu kalimat yang paling dibenci Allah saat seseorang dinasihati sama orang lain. Nggak susah kok jamaah. Kalau kita hatinya terbuka, jujur, nggak susah kok. Terima nasihat baik. Akui kesalahan. Mohon maaf ibu, memang ini kesalahan dari kami. Insya Allah kami akan lebih baik. Itu aja, simple hadirin. Cara mudah menerima nasihat itu, dengerin aja, terima, udah. Jangan dibantah, jangan ditolak. Ini kayaknya begini ya Ustaz. Ya Ibu, terima kasih atas sarannya. Insya Allah kami berusaha lebih baik. Dah, itu aja jemaah. Bukan yang terus kemudian, emang Anda siapa? Emang Anda punya pengalaman apa? Emang Anda gimana? Emang Anda, nanti nggak masuk nasihat itu. Telinga tersumbat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, di antaranya adalah Allah jadikan di telinga mereka waqra, sumbatan. Kalau tersumbat gimana mau bisa masuk nasihat hadirin? Kalau kita tersumbat telinganya gimana mau dengar yang baik hadirin? Ini PR juga buat saya yang berbicara. Dan buat kita bersama, mari latihan jadi pendengar yang baik. Kekurangan kita itu kan kadang terlampau berbicara, minim mendengar. Maka ayo jadi pendengar yang baik. Dengar aja. Kata para ulama, mohon maaf,
kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul bercerita, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya 'alaika bi mujalasatil ulama wasma' kalamal hukama." Rasul bersabda, Luqmanul Hakim berkata, "Wahai anak-anakku sayang, 'alaika bi mujalasatil ulama." Kalian harus sering-sering duduk di majelis ilmunya para ulama. Wasma' kalamal hukama. Kalian juga harus sering-sering wasma', mendengar kalamal hukama, perkataan hikmah. Telinga ini emang harus sering dengar, hadirin. Coba kemarin masih ingat di ayat yang 36 Al-Isra, yang paling pertama Allah sebut Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Lanjutannya apa? 36. Yang pertama apa? Inna apa? Inna sam'a wal basara wal fuad. Yang paling pertama Allah sebut apa? Sam'a, pendengaran. Yang kedua, basar, penglihatan. Yang ketiga, fuad, hati nurani. Masuknya paling pertama lewat pendengaran. Jamaah tuh bisa cinta tanpa melihat loh. Jamaah pernah hidup sezaman sama Rasulullah SAW, pernah? Kita nih nggak hidup sezaman sama Rasulullah, tapi mendengar. Pernah bertemu Rasul SAW? Belum, kecuali lewat mimpi. Mungkin jamaah sebagian sudah ada yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Semoga kita dikasih rezeki bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Man arani fil manam faqad arani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Barang siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpinya, maka sejatinya dia benar telah melihat Rasulullah SAW. Fa inna syaitan, karena setan itu la yatamassalu bi, tidak bisa menyerupai aku. Kalau mimpi bertemu Rasulullah, iya, tapi kita nggak hidup sezaman. Gimana jamaah bisa beriman? Lewat mana? Salah satunya lewat sam'a, pendengaran. Pendengaran tuh connect banget jamaah. Makanya teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram bisa nggak usah ngeliat videonya, cukup nyalain aja, cetek live streaming. Entah ditaruh di kantong, entah di kereta sambil dengerin headset, entah di kendaraan mobilnya, buat yang di KRL, kereta, yang di headset, atau dimanapun. Semoga Allah memuliakan sahabat semuanya. Hadirin, kembali lagi dalam bahasan. Ini loh pentingnya sam'a, pendengaran. Paling pertama disebut inna sam'a wal basara wal fuad, pendengaran, penglihatan, hati. Nyambung tuh jemaah. Kita belum melihat Rasulullah SAW, tapi mendengar namanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Melihat perjuangannya, nangis jemaah. Dibawa kita dalam sebuah kacamata, dalam VR. Kecanggihan teknologi membawa kita kepada virtual reality. Itu digital tapi seolah real, seolah realitas. Saya nonton sekali episode Rasulullah SAW dari zaman dakwah di Mekah sampai Nabi pindah ke Madinah, sampai Nabi wafat. Pakai kacamata itu saya seolah dibawa waktu Nabi SAW hijrah, dikejar Suraqah dengan kudanya, tiba-tiba kudanya berhenti. Lalu Nabi SAW dikejar-kejar, lalu bersembunyi di persembunyian itu, betisnya ya Allah kayak nyata banget bareng sama Nabi. Aduh, begitu ya perjuangannya. Kita belum pernah melihat. Dalam virtual reality-nya pun juga tidak ada Rasulullah SAW digambarkan dalam satu wujud gitu, enggak. Cahaya aja. Tapi di situ jamaah cinta semakin memuncak luar biasa. Kita belum pernah ngelihat, tapi kita bisa beriman padanya. Kenapa? Karena mendengar, lalu pendengaran ini connect hati, iman. Sekalipun belum melihat. Makanya penting, kalau hati mau hidup, sering-sering dengar yang baik, sering-sering nyiapkan diri untuk mendengar murotal Quran, tausiah, atau yang lain-lainnya. Gitu aja deh.
Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdah walau ala adbarihim nufura. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu dalam Al-Qur'an yang Maha Esa, walau mereka berpaling ala adbarihim ke belakang nufura, lalu mereka melarikan diri. Apa maksud melarikan diri? Menjauh dari Allah. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah tuh dekat, bahkan lebih dekat daripada hablil warid, urat nadi kita sendiri. Tapi kitanya yang menjauh kan. Kita mau nyari Allah, tinggal bilang, ya Allah bantu kami. Allah pasti bantu. Tapi kadang kita kan yang menjauh dari Allah. Harusnya kita punya kesempatan untuk makin dekat sama Allah, tapi kita memilih yang nufura, melarikan diri, menjauh. Ada banyak kesempatan-kesempatan untuk mendekat kepada Allah, ada banyak wasilah-wasilah untuk kita menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah, tapi kita memilih untuk nufura, lari, berbalik arah. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan. Iz yastami'una ilaik, sewaktu mereka mendengarkan engkau wahai Muhammad. Wa izhum najwa, dan sewaktu mereka berbisik. Iz yaqulul zalimuna ittabi'una illa rajulan mashura, yaitu ketika orang-orang zalim berkata, kamu tidaklah mengikuti selain seorang laki-laki yang kena sihir. Jadi Nabi SAW dituduh, kamu beriman pada Muhammad? Iya. Beriman sama orang yang lagi kena sihir. Nabi Muhammad tuh tuduhannya banyak. Majnun, dikira gila. Sahir, dikira tukang sihir. Pemecah belah, dan segala macam. Na'udzubillahi min dzalik. Unzur kaifa darabu lakal amsal. Unzur, lihatlah, kaifa darabu lak, bagaimana mereka membuat untukmu al-amsal, perumpamaan. Fadallu, maka mereka menjadi keliru. Fala yastati'una sabila, dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Ini orang kalau udah kadung parahnya, hati nggak nemu jalan yang benar. Semakin jauh orang itu berbelok dan nggak jelas jalannya, makin jauh juga kan putar baliknya, betul nggak? Ini nih, kalau jamaah baru belok ini trek lurus, set. Jamaah baru belok sekira 1 senti, set. Jamaah kan gampang kan, meluruskan lagi tinggal lurus lagi, lurus. Tapi kalau kita sudah berbelok teramat jauh, sampai bukan lagi 1 meter, 2 meter, tapi sampai 100 kilometer, untuk balikinnya lagi butuh effort hadirin. 100 kilometer wrong way, salah jalan 100 km. Gimana cara balikinnya? Ya harus berjuang 100 km lagi untuk balik ke jalan yang lurus. Makanya hati ntar kalau alarmnya udah bunyi, nit kesiangan subuh, astagfirullahaladzim, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, yuk bangun lagi. Alarm kalau udah bunyi, nit belum baca Quran, bismillah, ayo baca Quran lagi. Alarm kalau udah bunyi, kemarin rutin sedekah di waktu subuh, sekarang kok udah nggak lagi, nit bunyi, bismillah, yuk rutinkan lagi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia sedekah di waktu subuh, turun 2 malaikat kepadanya, wa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Tiap subuh malaikat turun mendoakan orang yang sedekah subuh, khusus sedekah di waktu subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti yang lebih banyak kepada orang yang sedekah di waktu subuh. Malaikat kedua mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah miskinkan orang yang jelas-jelas berharta tapi nggak mau bersedekah di waktu subuh ini. Tuh bahaya banget kan kalau sampai kita punya kemampuan tapi kita enggan mengeluarkan harta. Keluarkan, walaupun 100 perak yang kita punya, niatkan semuanya karena Allah.
Unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Kalau teramat sangat jauh kekeliruannya, dia sulit menerima kebenaran, sulit mendapat kebenaran. Hadirin, ingat pelajaran kemarin? Kekeliruan dan kesalahan besar biasanya adalah kesalahan kecil yang diwajarkan. Anak-anak yang tiba-tiba tumbuh yang mohon maaf punya kecondongan dan kecenderungan bermain seperti permainan perempuan itu boleh jadi karena memang dari kecilnya kita nggak aware. Dari kecilnya kita biarin aja mereka main sama kakak-kakaknya yang mungkin perempuan, lalu terus kemudian ayo nak. Tapi kalau kita aware dari sekarang, nak laki-laki di sini, nak ini di sini, nak jangan main ini, nak mainnya yang bola aja nih, bola basketnya, jangan yang mainan-mainan seperti mainan-mainan yang identiknya memang mainan perempuan. Kalau dari kecil, dari awalnya aware, insya Allah terbangun biidznillah. Terbangun biidznillah atas taufik dan pertolongan Allah. Makanya kesalahan-kesalahan besar itu kesalahan kecil yang didiamkan. Lihat aja, sekali sampah berserakan, besok lusa tambah banyak sampahnya. Karena mereka ngerasa buang. Setelah mereka sobek snack-snacknya, mereka buang sembarangan, nggak diingetin jemaah. Makanya kewajiban kita bareng-bareng. Ibunda, mbak, mas, abang, semuanya yang ada di sini, bocil-bocil yang makan, minum, ingetin hadirin. Nggak apa-apa hadirin. Ayo nak, sampahnya. Sampai ada ketahuan coret-coret di sini, denda. Dikasih aturan jemaah. Siapa yang coret-coret meja kelas didenda 100.000 rupiah. Nggak apa-apa hadirin. Biar terdisiplin dari awalnya. Harus antri, nggak boleh nyelak. Nyelak langsung jangan dibiarin. Yang nyelak suruh ngantri lagi dari belakang. Pelan-pelan mereka disiplin, pelan-pelan. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab sekedar guru, ustadz, ustazah, tapi tanggung jawab orang tua, tanggung jawab kakak-kakaknya, adiknya, kita bersama, lingkungannya sama turut menjaga nih hadirin. Jangan sampai nanti terlalu jauh, lalu kita sulit untuk mengingatkan. Aduh, udah susah ustadz, anak-anak udah gak bisa dibilangin. Iya, karena pertama mereka dibilangin dan kita biarkan. Main bola sampai pecah kacanya. Kenapa kok bisa pecah kacanya? Karena sejak awal mereka main bola, kita gak ingetin. Nah, main bolanya di lapangan, jangan di area-area yang dalam. Kalau kita gak bilangin nanti begitu hadirin. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah yang dimuliakan Allah, sama, kita pun sama. Kita nih kalau nggak cepet-cepet, salah, lurusin lagi. Keliru, lurusin lagi. Nanti kalau makin jauh, makin sulit. Bisa sih bisa. Tapi kita juga perlu latihan, jam terbang, diasah terus menerus supaya lembut hati. Terakhir, waqalu aidza kunna idhaman wa rufata wa inna lamab'usuna khalqan jadida. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan hancur lebur, apabila kalau kami sudah jadi tulang belulang dan hancur lebur, inna lamab'usuna khalqan jadida, emang kami bakal dibangkitin lagi gitu? Ini pertanyaannya yang tidak beriman. Besok kalau kami udah jadi tulang belulang, hancur lebur, tak berbentuk, tak berdaging, tak berupa, bahkan kalau kami sudah dibakar tinggal abu, lalu abunya dilarung, memangnya Allah bakal khalqan jadida? Allah akan ciptakan kami seperti semula itu? Mereka bertanya-tanya padahal mereka tidak tahu Allah sangat bisa menjadikan kita seperti wujud pada awalnya. Sangat bisa. Kita sebelumnya ada gak? Tahun 1800 kita ada gak jemaah?
Nggak ada. Kita lahir 1900 sekian, ada yang 1950, 60, 70 sampai sekarang 2024. Dulunya kita nggak ada, sekarang ada aja, sangat mudah bagi Allah. Apalagi besok saat kita berpulang nggak ada, lalu Allah adakan lagi kita, sangat mudah bagi Allah hadirin, sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sangat mudah bagi Allah. Nggak ada, nggak ada lagi, mudah bagi Allah. Allah bangkitkan lagi. Kata Nabi SAW, besok manusia itu dikembalikan pada wujud bapaknya Adam alaihissalam. Mohon maaf, Adam alaihissalam 60 siku ke langit. Perempuan dibangkitkan oleh Allah seperti wujud ibunya Hawa alaihissalam 40 siku ke langit. Ahli syurga tuh. Wa qalu a idza kunna idhaman wa rufata. Jadi besok kalau kami jadi tulang belulang dan hancur lebur, a inna la mab'utsun, apakah kami benar akan dibangkitkan? Khalqan jadida, lalu kami dibentuk lagi seperti awal kami terbentuk, sebagai sesuatu yang jadid, yang baru. Sangat mudah bagi Allah, sangat mudah bagi Allah. Hadirin, besok waktu itu nanti datang hadirin. Kita nggak bisa ngelak. Kita punya rumah, ya belum tentu datang rumah itu untuk kita segera miliki. Kita mau punya kendaraan, belum tentu kendaraan itu segera datang untuk kita tunggangi. Tapi kalau kematian, pasti datang nggak? Pasti datang. Cepat atau lambat. Sama-sama berproses ya jemaah. Nggak ada lah yang sempurna. Perjalanan kita nih penuh kekurangan. Tapi subuh-subuh ini tuh kita Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam untuk keluarga di rumah. Terus insyaallah juga kalau ada di antara hadirin yang mau ikut ambil jariah dari pembangunan gedung penghafal Quran yang ada di barat masjid, dipersilakan sekali langsung ke Bank Muamalat 5090018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.